Selamat datang di 3+1, sebuah channel yang berisi konten mengenai ulasan film yang dibahas oleh 3 orang yang hobi nonton film bernama Condro, Hussein, dan Anca, di mana nantinya akan ada 1 orang bintang tamu yang akan menentukan tema film yang akan dibahas selama 4 episode berturut-turut. Dan di tiap episode akan membahas 1 film pilihan dari masing-masing host serta bintang tamu. Selamat pagi semua, bertemu kembali Siang. dengan kita di 3+1. Sekarang sudah episode ke-6 ya. Ini gilirannya pilihannya dari Mas Anca. Oke. Ini temanya tema romance. Kemarin pilihan filmnya adalah Casablanca. Oke, mungkin saya langsung sinopsis saja ya. Silakan. Oke, Casablanca ini film tahun 1942, sutradaranya Michael Curtiz. Sinopsisnya, film Casablanca ini menceritakan tentang kehidupan di kota Casablanca, Maroko selama Perang Dunia II. Ceritanya berpusat pada seorang mantan tentara Amerika Serikat bernama Rick Blaine yang diperankan oleh Humphrey Bogart yang mengelola sebuah klub malam yang populer di kota itu. Pada suatu hari, mantan kekasihnya Ilsa Lund diperankan oleh Ingrid Bergman muncul di klub malamnya bersama suaminya Victor Laszlo diperankan oleh Paul Henreid, seorang pemimpin perlawanan Perancis yang dicari oleh Nazi. Saat itu Rick menyimpan perasaan yang dalam pada Ilsa meskipun dia tahu bahwa dia menikah dengan Laszlo. Ilsa menitipkan surat penting ke Rick yang dibutuhkan suaminya untuk melarikan diri dari kota Casablanca. Rick berada di posisi yang sulit karena harus memilih antara membantu Ilsa dan suaminya untuk mempertahankan netralitasnya. Ya, cukup sekian untuk sinopsisnya. Mungkin bisa langsung ke review ke teman-teman. Dari bintang tamu dulu deh, dari Mbak PW yang kesusahan menonton. Aduh, Evel. aduh, enggak, jujur aja baru selesai nonton tuh kemarin. Dan ini kayaknya film pertama yang gue tonton dalam satu film tuh gue bagi jadi 5 apa 6 kali nonton deh. PW, sorry, Apa? suara lo bocor. Bocor ya? Bentar, gue pindah ruangan dulu. A few moments later. Ya, jadi Casablanca 1942 ya. Asik. Gue nonton. 42 ya? 42, 1942. kan kalau nggak salah. Ya, 42. Jadi ini film pilihan Mas Anca dan gue coba tonton. Kayaknya ini film romance hitam putih pertama yang gue tonton kalau nggak salah ya. Memang gue nggak begitu pas nonton nggak begitu expect banyak, mencoba mencari sisi romance-nya kan. Kenapa ini menjadi film pilihan Mas Anca yang film romance pilihan Mas Anca yang paling berkesan. Jadi emang awalnya gue nggak ada expect banyak. Pas nonton awal-awal tuh kayak 30 menit awal, ini kok romance-nya di mana gitu kan. Terus habis itu banyak sekali dialognya dan juga lebih ke obrolan sejarah kalau nggak salah ya. Story gitulah tentang ada Casablanca dan lain-lainnya. Nah itu sempat kepotong juga tuh. Gua agak ngantuk tuh awal-awal nontonnya. Karena banyak ngomong ya? Karena banyak ngomong, banyak dialognya. Udah gitu tuh kayaknya dialognya kan karena mungkin itu backgroundnya 1942. Nah bahasa-bahasanya kan bahasa-bahasa kayak agak-agak formal atau berbau sejarah gitu lah ya. Jadi harus gue tuh kalau buat gue pribadi tuh harus kayak merhatiin banget gitu biar tahu jalan ceritanya. Jadi awal-awal tuh gue 40-45 menit itu gue bagi 2 kali nonton itu. Kan gue sempat juga pergi, jadi nggak begitu fokus nonton. Nah pas gue balik itu, akhirnya gue berhasil selesaiin filmnya tadi pagi. Wow. Jadi 3 hari lo nonton ya? Kurang lebih 4. 3-4 hari lah. Soalnya 1 kali nonton tuh gue di jalan dan nggak begitu jelas kan. Jadi gue yaudahlah nggak usah diterusin, nggak gitu fokus pas di bis tuh. Karena ini menurut gue film yang butuh fokus tinggi biar kalau kalau ada dialog yang lewat tuh kayaknya kayak ada yang miss gitu kalau buat gue, kayak apa tadi dia ngomong gitu kan jadi diulang lagi. Terus menurut gue sih romansnya kayak mungkin kalau di zaman 1942 itu kisah cintanya kayak intinya dia suka sama istri orang. Iya benar. Technically gitu sih. Lagi pula juga si ceweknya itu kan sebenarnya udah bersuami tapi suka sama orang lain gitu kan. Sebenarnya kalau untuk di zaman sekarang kan pasti bisa ditambahin bumbu drama-drama yang agak lebih lebay gitu kan. Kalau di sana tuh kayak masih mungkin karena film zaman dulu ya kali. Jadi ada terkesan kakunya sama
kayak masih sopan kayak gitu. Overall sih masih belum nemu kenapa ini romance yang paling berkesan menurut Mas Anca gitu sih. Cuman kalau inti dari cerita romansnya, kalau gue tarik kesimpulan kan agak di terakhir ya, ke belakang gitu kan. Itu sih cerita romansnya kalau menurut gue sih agak ya maksudnya udah biasa terjadi lah tuh dan biasa gue tonton. Cuman ini kan versi tahun 1942. Ceritanya kayak Mr. Rick atau Ricktop ini kan kayak merelakan kekasihnya pergi gitu. Walaupun dia masih suka tapi dia apa sih namanya kayak kalau bahasa Jawa ya legowo gitu. Merelakan perempuan yang dia cintai pergi bersama suaminya. Itu sih reviewnya. Apa lagi ya? Ya. Kurang lebih itu. Iya, oke. Oke, Sel. Gue pengen naik ke PW dulu. Ada yang gue penasaranin sih. Gue apa sih apa sih istilahnya menyederhanakan ya. Ada dua tipe film yang gue bilang kemarin. Kalau contoh kan secara emosional kayak hampir nggak ada gitu. Tapi secara nilai itu dalam banget gitu. Ada tipe film kayak gitu. Tapi ada juga yang tipe film secara tema biasa aja. Tapi secara eksplorasi emosionalnya itu dapat banget gitu. Nah, menurut lo yang ini tuh gimana tuh? Kalau ceritanya sih ya, kalau cerita untuk romance kan karena gue biasa nonton romance kali ya. Maksudnya inti ceritanya biasa sih, maksudnya ide ceritanya udah kita bisa temuin di film lain gitu. Cuman mungkin kalau untuk ekspresi atau actingnya mungkin untuk zaman dulu nih, ya mungkin itu lumayan sih. Mungkin karena pengaruh hitam putih juga kali ya, jadi nggak terlalu kelihatan kalau warna. Jadi untuk kategori hitam putih mungkin udah cukup sih. Maksudnya gue sih suka actingnya si Rick-nya aja sih. Mungkin karena gue nontonnya zaman sekarang kan ya. Kalau untuk acting ceweknya tuh kayak agak lebay gitu. Lu nggak relate apa kayak cewek tuh kebingungannya dia kayak gue harus memilih Rick atau suami gue yang tiba-tiba hidup gitu. Nggak, mungkin karena itu kayak drama zaman dulu kali ya, mungkin teknik actingnya kan beda lah kali. Kalau mungkin di zaman dulu ukuran drama tuh harus kayak gitu kali. Kayak agak kadang ada yang scene kocaknya aja sih, misalnya kan yang malam-malam si ceweknya itu ke kamarnya Mr. Rick, terus kan mereka akhirnya ngobrol, sempat pengen ditembak juga kan si Ricknya, terus tiba-tiba udah langsung gelendotan gitu kayak kok aneh banget sih. Kayak mungkin kalau drama zaman dulu kayak gitu kali ya. Alur dan sequence-nya tuh kalau untuk drama ya kan gue suka drama kayak agak ini labil juga nih si cewek gitu. Iya benar gue juga ngerasa gitu. Labil banget. Terus ya kocak aja sih, maksudnya mungkin style acting zaman dulu kayak gitu. Ya untuk konteks ini kan film 43 ya. Nenek gue tuh lahir 30 sebelum Indonesia Merdeka ini. Sebelum Indonesia Merdeka ini gitu kan. Tapi kayaknya kalau gue bandingin sama film jadul Indonesia ya, sinetron kayak zaman Roy Martin, Rano Karno, memang kayak style acting zaman dulu seperti itu sih, kayak cara ngomong atau dialognya cewek-cewek tuh kayak gitu sih kayaknya ya. Ingat gue. Sebenarnya kalau gue suka sih filmnya. Tapi bukan dalam konteks romance. Gue ngerasa nggak tahu ya apakah itu memang metode storytellingnya film lama atau gue nggak ngerti ya. Tapi gue ngerasa memang dia tuh subtle gitu loh untuk menaruh romance di situ. Gitu. Feels-nya tuh agak sedikit real gitu. Jadi nggak lebay gitu. Walaupun tadi mungkin actingnya ada part yang lebay ya. Tapi gue ngerasa problemnya itu tidak yang mendramatis gitu, mendramatisasi gitu ya. Jadi dia ngambil konteks di era Nazi ya. Gua malah kita itu agak bingung karena pada saat kita nonton di awal kan karena Mas Anja udah brief ini bahwa ini film romance, gue tuh mencari romance-nya. Tapi ketika gue nonton itu memang romance-nya tuh cuma di belakang aja gitu, kayak cuma pengisi bahkan menurut gue, bukan fokus utamanya. Fokus utamanya tuh justru di Victor menurut gue. Victor tuh yang suaminya Victor itu ya? Itu suaminya si Ilsa. Iya, jadi gue ngerasa idenya itu dia memang justru si Rick ini figuran menurut gue. Tapi itu bagus sih. Itu gue gue jarang experience film yang menempatkan tokoh utama itu sebagai side-nya gitu. Kayak ini ada film Victor, tapi kita mengambil ada film kecil di tengah-tengah itu. Gitu. Filmnya si Rick ini gitu. Itu kesannya kayak Rick itu kayak third party ya, Iya. Perspektif orang ketiga lah. Perspektif orang ketiga. Kayak Saul-nya lah misalnya. Saul, tahu nggak?
kalau di apa namanya Breaking Bad dia film Saul-nya, si Saul. Nah, iya, jadi iya, bukan tokoh utamanya. Jadi gue ngerasa si Victor dan Ilsa itu mungkin dia punya film sendiri itu sebenarnya. Kalau misalnya mau dijabarin ya, ada universe. Dan gue ngelihat ini tuh mature sih. Jadi dialognya itu nggak menye-menye banget. Terus mungkin karena old school juga ya. Jadi ya pack sih. Dialognya tuh pack sekali gitu. Jadi kesannya tuh kayak agak a bit theatrical gitu ya. Iya, iya, betul. Di nostalgic dan theatrical. Kalau romansnya ya mungkin part yang paling terakhir aja itu mungkin romance. Karena gue juga agak conflicted nontonnya, nih kok ternyata selingkuh. Gue juga kasihan juga sirik gitu. Anjir, gue juga gak enak gitu jadi sirik, ngeri gak? Tapi konteksnya bagusnya apa, dia diceritakannya tuh di belakang gitu. Kalau si Ilsa itu ternyata mengetahui kalau Victor tuh sebenarnya udah mati. Jadi terjustified lah dia tuh jatuh cinta sama si Rick, tapi ketika dia mau berangkat pergi sama Rick, ternyata dia tahu kalau Victor masih hidup. Ini agak mirip plotnya tuh, agak mirip si itu The Lobster. Jadi gue dapat sense romance-nya tuh di akhir dari filmnya gitu. Dan gue excited sih yang terakhir itu pas dia nyelamatin itu. Gue pikir dia tuh tetap akan kabur ya sama si Ilsa. Ternyata dia mau ini ya, dia mau merelakan Ilsa dengan Victor. Oke, menarik. Chan, gimana Chan? Lu? Chan, gimana Chan? Banyak tidak PW mana PW? nanti One di-cutting moment gitu. later. A few moments later. Peo. Tadi lu denger Chandra nggak yang dia bilang apa? Ini perspektif orang ketiga gitu ya? Ya, udah sampai situ dengar. Ya kalau dari gue sih, gue tidak menemukan romance sama sekali. Dan gue tidak merasakan gejolak emosional. Gue kayak ini lebih ke film kocak sih buat gue. Film apa ya, konyol sih buat saya. Sejarah. Jadi dari awal sampai akhir tuh kayak pas ini kayak Ricknya lebay, terus ketemu ceweknya Ilsanya juga lebay. Gue tadi pengen tahu kalian tuh dapat emosionalnya apa enggak ya contoh sama Taiwan. Karena gue merhatiin tuh dari awal sampai akhir semua mata aktor tuh berbinar gitu, kayak mau nangis gitu kayak. Terus gue kayak liat, ya apa sih maksudnya gitu. Sirik juga ya? Si ceweknya, terutama ceweknya si Ilsa. Ya. Mata tuh kayak berbinar gitu, kayak mau nangis gitu. Dari awal sampai akhir. Apa Terus ya? kayak apa ini trik Lightingnya ya? kali? Enggak, emang kayak berair gitu matanya tuh. Itu Kayak sendu gitu ya. gue mikirnya kayak apa ini trik sutradara zaman dulu untuk bikin orang emosional gitu, tapi gue nggak ngerasa emosional sama sekali sih. Karena hitam putih juga kali. Gue nggak masalah sih hitam putih, Nggak masalah, cuman mungkin emang konfliknya sih yang nggak relate mungkin ya, karena mungkin kalau zaman sekarang seperti kayak gitu tuh, wah saya pacaran sama istri orang gitu istilahnya, terus atau istrinya pura-pura istrinya taunya suaminya masih hidup gitu, terus dibilang saya nggak tahu kalau suami saya masih hidup, udah mati, terus kayak kita alah itu maluannya aja gitu, alasan doang gitu kan. Ya, itu kan kalau sekarang Ken, kalau dulu sekarang, kan beda. Makanya udah gitu tuh beda. plot gitu tuh kayak udah terlalu banyak ditiru kali ya, jadi kayak banyak film yang kayak gitu. Nih sorry Chen, aku mau motong ya. Ini kan tahun 1942. Tertiger ya? Enggak, ini kan 1942. Nah, film-film yang lu sangka nirunya dari sini. Yang gimana? Yang lu sangka film-film itu ini niru film itu, film ini niru film yang kamu gue tahu, gue ngerti. Itu. Cuman jadi base-nya sebenarnya film ini gitu. Makanya film ini bertahan. Nah. Gue tahu, cuman kayak cerita plot seperti itu kayak gue merasa berulang-ulang. Gue nggak nonton sih, kayak gue suka zaman dulu kan ada bakal nonton film India temanya kayak gitu, terus nonton FTV temanya mirip kayak gitu lagi. Kayak ada bosan banget gitu, kayak ada kayak gitu ulang-ulang terus. Dan nggak tahu ya, gue ngelihat zaman itu mungkin ini gue berusaha ngambil perspektif itu ya, kayak zaman itu mungkin pernikahan tuh kayak sakral banget gitu, jadi kayak untuk bisa mencintai istri orang tuh kayak udah parah banget, lu kayak memalukan banget lah untuk Rick. Jadi gue nggak ngeliat itu sih. Maksudnya kalau gue jadi Rick kayak ya udahlah gitu, emang dia salah, terus ya udah gitu. Gue nggak akan usaha lebih jauh gitu. Bener sih, sebenarnya kalau dia ngomong aja udah clear tuh, nggak ada film. Udah selesai gitu. Ya gue ternyata suami gue hidup, ya udah gitu. Udah nggak ada filmnya. What's wrong with that? Gitu. Ya, soalnya kan itu zaman perang, dia juga di Perancis kan. Hubungan untuk surat dan lain-lain itu tuh susah. Gitu loh. Jadi dia nggak bisa menjelaskan, dan itu kan momen adegan itu dia udah detik-detik mau berangkat kan. Dia baru dapat surat dari itu juga baru terakhir si Sam yang ngasih kan. Gue ngerasa memang dulu tuh sekaku itu mungkin ya. Maksudnya nggak terlalu fleksibel gitu ya, Sen. Maksudnya ya itu yang gue mau maksud sih. Jadi kayak konteksnya tuh pertama itu ya, zaman dulu kan
komunikasi nggak kayak sekarang ya. Sekarang Iya. kan kita WA-an segala macem, namanya miskomunikasi tuh udah urusan lo berdua gitu. Gak mungkin gara-gara teknologi, gara-gara keadaan tuh gak mungkin gitu. Itu gara-gara lo berdua gitu kan. Perang juga sih, konteks perangnya gue ngasih itu zaman Perancis dikuasai Jerman dan Algeria itu kayak Casablanca kan di Algeria ya. Algeria itu Maroko, Chen. Maroko ya. Afrika. Maroko itu kan jajahannya Prancis ya, jadi kayak kalau Prancis kalah sama Jerman, dia jadi jajahan Jerman, banyak orang deportasi, banyak yang ditahanan politik segala macem. Justru gue lebih ngerasa tensinya itu gitu daripada romansnya. Dan pada akhirnya filmnya itu tentang ini sih, tentang seorang laki-laki yang harus memilih antara wanita dan negaranya gitu, dan kenetralitasannya gitu. Lebih ke cinta negara atau cinta apa ya? Cinta politik apa lo posisi politik lo ada di mana gitu istilahnya, daripada lo harus milih perempuan gitu. Tapi gue ada komen itu sih, jadi gimana? Itu justru dengan kasih itu romansnya tuh nggak terasa gitu ya, karena stakes-nya tuh lu pilih negara apa pilih romance kan gitu kan, jadinya kayak gitu. Jadi kayak lah ya gue pilih negara lah gimana. Nah itu dia, mungkin zaman kita milih gitu kan ya, kita milih negara lah. Mungkin zaman itu kayak pernikahan tuh dan cinta kayak mencintai perempuan tuh kayak sesuatu hal yang apa ya istilahnya ya, sakral banget gitu, nggak boleh main-main gitu istilahnya. Jadi kayak suci gitu ya, cintanya suci tuh banget gitu. Pure banget. Terus kayak ternyata lo mencintai istri orang tuh kayak wah gue apa sih, gue ternodai lah, gue ternoda banget lah gitu, gue parah banget gue mencintai istri orang yang udah suaminya masih hidup, gue kayak malu banget gitu. Dan di saat malunya itu dia kayak gue harus milih nih, gue harus balik ke cewek itu, dan cewek itu emang masih suka sama gue gitu istilahnya, dan gue ada kesempatan untuk apa sih merecover pride-nya gue gitu kan istilahnya, atau gue milih negara gitu, atau netralitasnya gitu dia lah gitu. Gue juga conflicted sih, lu pilih negara lah gitu. Jadi bingung nontonnya kan, kayak ini gimana ya, gue pilih yang mana ya. Kocak. Itu momen lucu sih kemarin. Jadi overall gue dari awal udah ngerasa ini film propaganda sebetulnya, propaganda Amerika gitu kan dari awal, dan konsisten sampai akhir nih bukan film romance tapi lebih ke propaganda. Tapi gue justru pengen tahu ini propaganda secara romansnya dapat nggak sih gitu. Kalau gue sih nggak ngerasa emosional sama sekali, nggak ngerasa. Makanya gue penasaran sama Condro sama Pewe, lu ngerasa nggak sih emosionalnya? Ternyata ya kan begitu juga ya. Sebenarnya gue ini sih Rick tuh gue karakternya tuh kuat sih sebenarnya. Maksudnya, jadi kalau gue ngerasa ada perubahan itu bukan perubahan romance ya, tapi bagaimana Rick itu menghadap punya value yang bergeser gitu. Jadi ketika dia dulu tuh cuman selfish ya, dia tuh care-nya sama dirinya sendiri gitu. Tapi terakhir itu justru dia care sama orang lain, sama negaranya. Jadi kayak center point-nya tuh romance sebenarnya, tapi kayak lebih ke drama sih. Jadi kayak si Rick ini tuh dia kan dulu apatis banget gitu. Iya, apatis. Udah amat ya, dia tangkap lah. Tangkap lah. Udah tangkap lah. Yang penting bar gua aman gitu. Gua aman gitu. Tapi terakhir itu dia ada perubahan itu. Iya, Gua cuman ngerasain si Rick sih. Kalau Ilsa temennya itu kan ya platonik banget lah. Dia ya satu gitu. Ilsa ya kayak gitu. Victor gitu. Tapi Rick itu yang berubah. Iya. Gua ngelihat perubahan konfliknya si Rick gitu ya istilahnya. Gua relate itunya. Tapi romance-nya to be honest sih gue nggak terlalu terasa, tapi gue ngerti maksud film ini romansnya di mana, tapi gue nggak terang. Iya, nggak relate kan, makanya ini aku ngomong yang relate sih. Oke gitu. Lo relate dari mana sih, Cak? Menarik sekali, nanti dulu aja. Jadi menarik sekali ya review teman-teman ini ya. Kalau saya sih kan udah banyak nonton film hitam putih ya, jadi ini harusnya kalau nonton yang ini nih mungkin memposisikan ketika kita lagi Perang Dunia 2 itu, orang yang nonton ketika kejadian Perang Dunia kan 39 kan sampai 45 kan. 39-45 betul. Jadi kan terkait kondisi politik itu tuh kalau kita nonton itu akan ngerasakan banner gitu loh. Jadi jangan mengkategorikan ini asumsi aja, jangan mengkategorikan ketika kita nonton ini di tahun sekarang yang udah clear nggak ada macam apa-apa gitu. Kalau menurut saya nih unggulan film ini dari beberapa film percintaan yang hitam putih juga saya nonton nih, narasinya tuh kuat. Jadi tuh dia kan dibangun atas hubungan antara romansanya si Rick sama Ilsa ya, walaupun itu dia juga nggak tahu kan kalau ternyata suaminya hidup gitu. Nah juga dilihat kan tuh antara pengembangan karakternya si Laszlo sama strategi diplomasinya si penjahatnya Henrik kan. Nah yang kata Condro tadi, ini kok kesannya si Ricknya nggak ini. Kalau menurut saya justru karena karakter lainnya juga sangat menonjol gitu loh. Kayak Henrik, Laszlo, Isla, pianis, si Sam pianisnya, Sacha, pencopetnya pun juga menonjol gitu. Ya walaupun yang paling menonjol menurut saya itu mungkin penjilat Louis, tahu kan? Yang Kapten Louis. Itu. Apalagi scene-nya itu kocak tuh, yang dia disuruh Henrik untuk dia kesel kan, yang itu disuruh Henrik untuk tutup
tutup tuh bar. Nah dia kan ngomong ke si Ricknya, ini saya tutup ini. Nah alasannya apa? Ya karena saya terkejut menemukan perjudian. Setelah itu selesai kan dia dikasih ini, kasih duit. dikasih chip, Anda menang Pak. Goblok memang, tapi lucu Tapi sih. bukannya si polisi itu sampai akhir ada ya? Apa? Si polisi itu bukannya dia sampai Ada, akhir ada. nemenin kan? Iya, sampai ya lemini. Terus akhirnya dia ngebelain Rick kan akhirnya. Iya, itu lucu sih. Iya, itu. Nah, ini fun fact-nya, si Humphrey Bogart atau si Ricknya sama Ingrid Bergman Lisa itu tuh ngeraguin film ini nih. Nah, ternyata film ini malah film suksesnya dia. Ironisnya film ini menjadi film terbaik yang mereka bintangin. Oh bahkan Terbuk- mereka sendiri ragu gitu dengan Mereka ragu sama film ini gitu. Tapi wajar sih. justru film ini di tahun 1944 dia tuh menang Oscar, Chen. Oh gitu. Oscar tuh Best Picture, Best Director, sama Best Screenplay. Film ini juga Nah, itu. dinominasikan Best Aktornya si Humphrey Bogart. Gue Best makin support- gue makin best yakin sih kalau supporting. ini film propaganda sih. Best supporting aktornya Claude Rains, best musiknya juga masuk gitu. Tidak Dia best banyak sama sekali. mengadu. Ya Kak, makanya kalau di sisi kita mungkin biasa aja ya, tapi di tahun itu ini sangat berpengaruh. Film ini Ya, sangat sampai ke berpengaruh. aktrisnya sendiri meragukan, berarti kan mereka juga secara emosional kayak nggak relate gitu nggak sih? Iya, karena mereka bukan Amerika kan. Ini kan propagandanya seakan-akan kan Amerika ya. Tapi ini kan Humphrey Bogart sama Claude Rains kan bukan Amerika gitu loh. Oh bukan Ya ya? bukan. Hampir Jadi bukan yang Amerika. jadi Humphrey Amerika ya? Saya nggak tahu sih. Cuma Hampir kalau Amerika, tapi si Ingridnya orang Swedia atau apa gitu. pokoknya intinya di film ini cuma 3 orang yang asli Amerika, yang Iya. lainnya nggak ada Amerikanya. Bener tuh. Nah bahkan banyak kan percakapan yang di sini yang menjadi masuk quote-quote di dunia gitu. Jadi dari Seperti? ada 100 kutipan itu tuh play it Sam. Nah ini propaganda nih, play it Sam. Samnya itu kan Pakman Amerika kan. As time goes by, baru Here's Looking at You Kid kan itu. Will always have Paris. Nah itu juga propaganda sih. Tapi kalau di film ini sih puncak emosional ini mungkin yang ketika Najinya nyanyi itu Chen. Oh Naji ya, nyanyi, ya. balas itu Itu doang si tuh. orang-orang sekitarnya tuh orang Perancis kan. Nyanyi Prancis, itu ya. lagunya kebangsaan Perancis itu. Heeh. Iya. Nah, menariknya lagi, ini kan format hitam putih. Nah, atmosfernya tuh kerasa banget di Afrika Utara kan, Maroko. Iya. Banyak Iya. atributnya. Tapi kalau tahu, ini cuma dibikin di studio, Chen. Oh Iya iya. kayak studio sih. Ini cuma studio, suasana kafenya juga kuat gitu. Nah, kalau mungkin sisi romansnya, ya paling terakhir sih. Itu banget sih. Jadi ya, benar kata kalian itu. Jadi mau ngambil kesempatan dengan Ilsa atau ngebantu si Laszlo sama istrinya untuk menyelamatkan diri ya. Nah, faktanya kalau itu di klisenya film percintaan Chen pada tahun itu di beberapa film putih si Isla dan Rick yang akan pergi Chen. Nah di sini dia dibikin plot twist. Gitu. Si Rick-nya merelakan Laszlo sama Lisa yang pergi. Nah jadi kebanyakan klise cinta di tahun itu tuh pihak ketiganya yang menang, bukan si Rick-nya gitu. Itu klisenya. Iya. Ya mungkin karena Itu kita udah terlalu banyak ya. Iya, format karena film yang kayak format gitu film gitu. itu. Yang Ya, meniru nah, itu, jadi kita kayak meniru bosan itu. banget. Padahal sebenarnya ini yang banyak ditiru. Kayak ini karena tau loh, kayak Batman yang Joker Iya. yang betulnya harus milih antara si cowok apa cewek gitu kan. Terus Oh, kita iya. kayak pasti cewek yang selamat gitu, atau cewek yang meledak jeder gitu kayak wah. Nah, wah. Itu tuh best moment sih itu menurut gue, kayak Mungkin nanti kayak anak-anak dark banget gitu. mungkin kayak anak Iya. cucu kita kayak yang pas ceweknya yang minum kayak apa sih gitu, biasa aja gitu. Mungkin gitu kali ya. Iya, semuanya kayak gitu, Chen. Film ini kalau Iya, kita iya. ngikutin perkembangan perfilman, ini biasa aja. Tapi kalau kita menempatkan diri sebagai di tahun itu, penonton tahun itu, ini visioner. Nah itu yang gue nggak bisa sih. Gue nggak Ya, bisa lu kan- menempatkan diri gue di zaman itu. Nah, gitu. itu. Karena I have no fucking idea. Iya. Nah, kalau ini relate sih, ini jujur sih Gimana? relate ya. Dulu kan saya udah pernah cerita ya, kenapa saya pilih film In the Name of the Father kan. Itu kan relate sama keluarga saya. Betul. Nah, di waktu timeline yang sama, itu kan juga saya punya pasangan terakhir gitu loh, Chen. Pasangan terakhir saya belasan tahun lalu lah. Nah, itu ketika misalkan di dunia saya tuh semua menjadi musuh itu tuh, saya tuh nggak mau dia hancur dan ya saya nggak berpisah dengan cara tidak baik lah. Yang penting nyawanya dia aman lah. Apa tuh? Mungkin Tentang laki-laki yang berkorban demi wanita gitu ya. ya Demi to be keselamatan banyak demi orang lah. keselamatan ya. Keselamatan banyak orang. Ya mungkin terlihat egois sih bagi sebagian. Tapi ya di tengah logika pengambilan keputusan di saat itu, ya yang lainnya udah, ya lu tau lah udah parah banget gempuran keadaan yang gila itu, ya udah itu pilihan yang saya I lakukan. know. Makanya kenapa film ini sangat relate sama saya gitu. Itu sih. Oh, Iya, Mas Ke situ. Anca. Aku nggak tahu sih Ini ceritanya. romansnya tuh masalah. Iya, Tapi emang gitu gak sih kayak film romance tuh kayak at the end of the day kayak relate sama yang penontonnya gitu masing-masing. iya, makanya saya bilang kan, ini nggak semua orang. Makanya saya kemarin kan sempat bingung kan, apa mau ngambil yang mainstream
film kayak Cinema Paradiso atau ini. Tapi ya udah yang paling berkesan sih menurut saya ya ini juga salah satunya kalau saya ketika tentang cerita pasangan itu sih. Gue mah jadi ini sih terhormat sih lu bisa ngasih Hormat. yang relate sama lu gitu kayak. Iya kan, Oh, biasanya kan iya. itu aja sih. Makanya kan pilihan sulit sih, saya banyak sih film-film yang mungkin romance-nya lebih menye-menye atau gimana, atau mungkin banyak film yang simbol kayak Condro kemarin, film-filmnya Jean-Luc Godard kan kayak Condro lagi, dan itu lebih banyak pusingnya gitu. Cuma kalau ya saya kasih yang simple aja lah. Simpel aja tapi pusing sih Pewi. Enggak, Lu- masalahnya menurut gua emang banyak dialognya itu loh, Con. Kayak Iya, nah itu ada yang meleset gitu, jadi gue harus pay attention much itu di dialog, karena kan teksnya itu kan nggak pas ya, dia duluan baru ngomong. Dan Kita harus kalimatnya tuh fokus. nggak lugas gitu Gak kalimatnya. lugas Iya, itu. iya. Normal Puitis. terus kayak terus puitis, Gak ada langsung. sindiran. Ada sindiran, benar. Tapi Tapi, cakep sih kalau gua lihat ya. tapi ini yang bikin menarik, Con, karena film-film yang lain itu terlalu menye-menye yang nggak jelas di tahun itu, dan itu ceritanya itu aja gitu, Oh, perselingkuhan gitu. Makanya film ini bisa bertahan karena dia esensi filmnya tuh berbeda gitu loh. Nah, tapi dia dibikin dunia politik kompleks, makanya betul-betul padat gitu. Ini padat tapi efektif gitu. Cah, Istilahnya jadi tuh- penanya nih, Cah. Kalau misalkan emang itu film terbaik di zaman itu, lo boleh nggak ngasih gue 2 atau 3 film yang saat itu keluar film romance gitu? Gue pengen tahu konteksnya gitu. Kalau ini sih waktu itu disandinginnya nggak romance sih, tapi Apa? Citizen kan juga masuk tuh. Citizen Kane. Zaman itu ya? 1941 yang aku bilang itu juga romance, tapi itu banyak simbol-simbolnya, dan Terus- itu ada tentang medianya, politiknya. Aduh, ribet sih kalau nonton itu, harus lu cerna karena beragam persepsi Iya, sih. kebetulan gue ngerti sejarah sih, jadi kayak mungkin gue bisa memahami. Makanya di film ini gue juga ngerti, sejarahnya zaman perang dan gue masih susah. Gue masih Ini bisa. film ini bersaing ketat kan antara Citizen kan naik turun nih tiap tahun nih, ini sama The Godfather. Godfather. Oh, Godfather. Godfather ini saingan ketat Godfather nih. bukannya tahun 70-an? Iya, tapi kan untuk all of time ini naik turun gitu loh, saingan naik turun gitu. Untuk ini ya, 3 all of time gitu. Nggak usah di konteks zaman itu gitu. Coba Gone with the Wind. Gone with the Wind juga itu Gone with the bagus. Wind tuh dia 1939 sen. Soalnya setelahnya berikutnya ini kan artis ini juga banyak ngisi itu, Chan, film-film itu. Tapi tetap film terbaiknya ya si ini. Gitu. Kayak No to Way atau apa ya, aku lupa deh. Tapi lucu deh kalau ngelihat gue tuh ngelihat filmnya itu karena memang di era sekarang tuh kadang kan ada pengen happeningnya tuh nostalgic gitu ya. Jadi pakai gambar-gambar film-film lama, poster-poster lama. Vintage, Iya, poster iya. vintage. Vintage. Gue ngerasa film ini tuh ada gue jadi ada atmosfer vintage yang menarik gitu, kayak lucu juga ya kayak gitu. Dan lu ada satu scene yang gue suka banget. Jadi dia tuh ngomong tapi yang satu tuh terlihat, yang satu lagi si Rick kalau nggak salah. Itu cuma shadow-nya doang gitu. Tau nggak lo? Menurut gue Menarik itu sih. Berkesan scene-nya buat Condro. dia kayak ikonik banget sih menurut gue. Itu Yang mana ya? scene yang- Sorry. Jadi dia itu ke kamar kalau nggak salah, dia ke kamar, terus ada temennya juga datang ke kamar ngomong. Si Rick itu dia kayak benerin Ngomongnya lewat siluet. siluetnya Rick aja gitu. Oh, gue inget. Ya, Nah, itu tuh gue siluet, Sama siluet. tentaranya ya. ya sama tentara ya. Tentara. Dia kayak mau ngambil duit kan nggak salah. Terus Ya. Itu cakep banget sih menurut gue. gue tuh dulu nonton Inglourious Bastard kan, terus gue itu kan tentang meledakin bioskop gitu kan, terus gue kayak mikir zaman dulu ada bioskop ya. Udah ada, Chan. Ternyata udah ada gitu. Udah Ternyata ada. 1901 juga udah ada gitu film Udah gitu. ada. Sebenarnya film pertama di dunia itu kalau nggak salah tentang ini, penisilin. Kalau yang lain kan Trichots ini. Tentang yang ini sih. Aduh, lupa saya, yang bakteri itu memecahkan diri, ada untuk penelitian. Nah, itu film pertama di dunia sih. Tapi nggak Wah, tahu. film pertama dunia tuh kereta Enggak, itu bukan. Ternyata masih nggak seberapa. Ada lagi yang orang cium. sampai kaget gitu, nggak tahu nggak itu ya pertama kali ya. Yang orang sampai Enggak, kaget. masih ada yang peneliti itu, Chen. Cuma dia nggak masuk ke dalam lingkup film. Cuma kan kalau secara film dia udah ada. Ini film pertama di dunia ternyata hanya berdurasi 2 detik aja. Film yang dimaksud adalah karya Louis Le Prin berjudul Ronde Garden Scene. Ya itu juga Oh. udah. Itu yang kemarin aku ceritain, yang Bukan film. filmnya. Ya, tapi itu dianggap film. Ada yang film. Itu 2 detik kontroversial loh. Itu kontroversial loh. Ya, iya? cuma itu Oh, punya bisa? siapa ya? Terkenal kok itu. Louis Le Prin ya? Louis Le Prin. Louis Le Prin. Apa itu emang? Jadi
katanya yang pertama kali nyiptain kamera tuh si Louis Le Prince ini, Louis Le Prince ini kan. Terus tiba-tiba dia hilang orangnya, hilang atau kemana. Terus 3 tahun kemudian Alva Edison ngeluarin kamera. Oh iya, gue pernah denger deh itu. Iya, iya, iya. Dari Konspirasinya tuh dia dihilangin, terus Edison yang inventionnya itu diambil sama Edison. Iya, dari dulu kan memang terkenal tuh Edison banyak ngeklaim karya orang gitu. Itu kalau itu dia, cuma kalau yang Iya. kasus ini tuh fenomenal banget sih. Iya. Dan film pertamanya itu tuh yang itu kan ibu sama istrinya lagi joget-joget di taman kan, kalau nggak salah filmnya. Iya, tentang taman. Kan kalau untuk yang film tadi balik lagi ya ke Casablanca, gue mau scene yang agak berkesan tuh pas dia mau ke Lyric itu mau pergi yang naik kereta itu kan. Pas hujan-hujan gitu ya. Iya, itu. Iya, terus baca surat, pas banget abis baca surat hujan luntur. Yeah. Untungnya udah baca, TW. kalau enggak udah luntur deh. Itu pasti ada momen gitu ya, baca surat. Baca surat ya, Pel. Gue pas kayak gitu kayak, bro please bawa payung bro. Dia udah pusing sama keadaan, Cen. Lu suruh bawa Bro, payung. bawa payung bro, please bro. Bro, masuk bro. Hujan bro. Bro masuk bro, hujan bro. Si Sam udah nyuruh masuk ya. Teknik-teknik apa ya, teknik-teknik romantis yang gue nggak relate sih. Iya, makanya. Ini kan kemarin nyarinya yang romantis berkesan kan. Kalau bagi saya itu gitu. Karena relate di akhirnya. Ya, akhirnya gitu sih. Oke, dinilai deh. Nilai. Secara film sama secara romantisnya. Nah, secara film dan secara romantis. Kan kemarin 2 kali juga nilai. Yang pertama di romantis versi gua tapi ya. Iya. 4 nih kali. Oke, secara romantis ya. Iya, biasa aja sih. Mungkin karena gua nontonnya sekarang kan. Ya, kayak itu tuh. nonton film drama kan. Jadi nggak gitu relate dan menurut gua nggak gitu original lagi. Ya, susah sih kita. Gitu. Soalnya gua nggak bisa bayangin juga hidup di zaman itu. Tapi terus overall filmnya ya 5 lah kali. Oke. Karena susah gue nonton itu. Sen, berapa Sen? Ini again sekali lagi gue berusaha keras untuk membuka helm gue yang sekarang, terus gue naruh ke perspektif itu. Gue udah coba seperti itu, cuma again gue masih nggak bisa relate. Jadi secara movie 4, secara romance mungkin 2 kali. Sorry 3 deh 3. Secara romance Naik. Gua secara film gue suka sih, secara film 8. Romance-nya ya gue ngerti sih, maksudnya romance itu bumbu sih menurut gue, bukan main idea. bukan Inti dari problem yang lebih besar di film itu. Kalau romance-nya mungkin ya 5 lah. Kalau saya secara film ya, secara film mungkin 6,5. Tapi ini saya akuin sih salah satu film romance yang cukup unik ya untuk film hitam putih ya. Tapi kalau secara romance-nya umum ya, secara umum saya sepakat sama teman-teman mungkin di 3 ya. Tapi kalau di secara relate ini di 6. Oke, relate sama Sama kehidupanku yang real juga. Ini bahaya sih. Mau curhat juga tadi sih. Enggak usah curhatnya jangan. Ini sebenarnya tema bahaya nih, mengeluarkan sisi itu aku nggak mau. Sisi kita. Sisi kita. Tapi kan kalian tahu lah. Kalian tahu kan lah cerita itu. Aku nggak tahu. Ya, PW nggak tahu. Tapi Usen nggak mau. Usen Condro aja udah cukup. Kalau di lingkungan kita, Usen Condro yang tahu. Udah lah, itu udah masa lalu, Mas Anca. Udah masa lalu. Asik. Gue tahu terus gue keluarin terus gue buang. Seru ya. Pendapat yang bikin seru 2 hal sih film ini. Pertama, konteks zaman dulu kayak gimana, kita kayak berusaha untuk melihat perspektifnya buyut kita lah istilahnya. Yang kedua ini sih, ya betul, zaman Soekarno dan Hatta. Percintaan Pak Soekarno. Dan yang kedua ini sama sisi personal, kenapa ini jadi menyentuh buat para pemilihnya gitu. Oke, closing ini bagaimana teman-teman? Closing record aja. Oke, di closing ya. Closing. Oke, thank you semua. Stay tune di next episode dari 3+1. Bye. Ini film dari Mas Usen ya, pilihannya adalah All the Bright Places. Di pembuka dia tiba-tiba mau bunuh diri, lompat dari sungai. Dia ketemu sama cowok namanya Theodore Vince. Mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan film yang banyak quotes-nya di dalamnya gitu. Pas nonton ini tuh kayak ada beberapa part tuh kayak gue ngeliat diri gue sendiri gitu. Kalau menurut saya film ini kesan film drama indie, tapi
editingnya dan skripnya tuh smooth gitu loh dan minimalis gitu ya. Tapi benar kata PW, cerita ini ditampilkan secara straightforward gitu di setiap tokoh di adegan tertentunya itu. Di tengah-tengah tuh udah hampir terbuka satu-satu. Jadi kayak kenapa nggak diterusin? Gitu? Kenapa nggak ada closure antara Vince dan bapaknya? Yang lain tuh generik semua, bapaknya generik, kakaknya generik, ya. Sepakat. Ibunya generik, temennya pun generik bahkan temennya.